Semangat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Imam Khairul Fajri. Hari ini kita akan sedikit berbeda nih dengan biasanya. Biasanya kan kita langsung review alat-alat, tapi hari ini enggak. Hari ini kita akan review alat berdasarkan kebutuhan untuk penyakit-penyakit tertentu. Kita akan mulai hari ini dengan penyakit apa? Hari ini kita akan review dan menerangkan alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk orang-orang dengan penyakit gula darah atau sering disebut dengan kencing manis atau dalam bahasa medis namanya adalah diabetes mellitus. Nah, kita akan terangin dulu. Dok, diabetes mellitus itu apa sih? Kencing manis itu apa sih? Dia efeknya apa? Teman-teman semuanya, sahabat doktora dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bahwa kencing manis ataupun diabetes mellitus adalah penyakit yang disebabkan karena ketidakmampuan tubuh dalam produksi insulin atau insulinnya itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Nah, biasanya kalau di kedokteran nih, ini dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 ini itu adalah kencing manis yang disebabkan karena rusaknya pankreas. Ibaratnya kalau DM tipe 1 itu udah bawaan deh, rusak dari sononya. Nah, gitu. Yang kedua, tipe kedua, itu adalah tipe yang pankreasnya ini masih ada, masih produksi insulin, tetapi si insulin ini tidak bisa bongkar dengan baik gula darah. Hasil dari gula darah yang seharusnya dibongkar oleh insulin ini tidak terjadi, maka kadar gula darahnya tinggi. Ibaratnya gini deh, kencing manis tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2, dia itu adalah ketidakmampuan si insulin dalam membongkar glukosa. Ibaratnya kalau kita mudahnya, dia modelnya kayak pabrik. Kalau tipe 1 tadi pabriknya yang rusak. Nah, kalau ini pabriknya nggak rusak, pabriknya masih bisa produksi, tapi si insulinnya yang cacat. Nah, itu. Sehingga insulinnya ini tidak bisa membongkar gula dengan baik. Insulin itu apa sih, Dok? Nah, insulin itu adalah zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita dari pankreas yang fungsinya untuk membongkar glukosa atau gula darah sehingga dia dipecah menjadi energi ataupun tenaga untuk aktivitas kita sehari-hari. Orang ini kencing manis atau diabetes mellitus tidak bisa hanya dari cek alat gula darah aja, nggak bisa ya. Jadi nggak cuma cek alat gula darah terus langsung positif, wah ini gula darahnya tinggi nih, atau ini kandungan gulanya tinggi nih. Nggak bisa seperti itu, harus di asesmen atau didiagnosis oleh dokter. Secara umum itu ada dua, yaitu adalah gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Kalau di atas 200 mililiter itu sudah dikatakan kencing manis, apalagi dengan ketambahan tanda atau gejala-gejala antara trias ini, poliuri, polifagi, polidipsi. Apalagi itu dok. Poliuri itu adalah sering kencing, terutama malam hari, kencing terus. Yang kedua polifagi, rasanya lapar terus. Yang ketiga adalah polidipsi, rasanya haus terus. Nah, hati-hati dengan tiga trias ini, tiga gejala yang merupakan tanda-tanda awalnya kencing manis. Apalagi kalau kadar gulanya tinggi. Nah, kalau gula darah puasa dok, kalau gula darah puasa itu adalah kadar gulanya di atas 125. Ya, udah puasa nih, berapa jam puasanya dok? Idealnya adalah 6-8 jam. Kemudian dicek kadar gula darahnya, kok di atas 125, jangan-jangan ini adalah kencing manis. Sekarang kita akan review alat-alatnya. Simsalabim. Ini dia adalah beberapa alat yang biasanya ada di pasaran Indonesia. Sebenarnya alatnya ada banyak banget ya teman-teman. Ya, nggak cuma dua alat ini. Ya karena ini adalah dua alat yang paling laris atau paling populer di marketplace, kemudian di toko-toko alat kesehatan dan di beberapa apotek. Ya, yang pertama ini adalah EasyTouch GCU. Ini adalah EasyTouch GCU. Alat ini adalah alat cek darah yang nggak cuma bisa untuk gula saja, tapi dia juga bisa untuk asam urat dan kolesterol. Yang ini stripnya. Nanti kita akan coba. Sebenarnya dalam kotaknya ini udah dapat sih, cuma nanti kita akan coba juga. Yang kedua adalah GlucoDR. GlucoDR ini adalah alat untuk cek glukosa darah aja. Dia tidak bisa untuk yang seperti EasyTouch nih, untuk kolesterol dan asam urat. Jadi hanya fokus untuk
gula saja. Harganya pun dua-duanya ini terjangkau. Yang ini cuma ya 100 ribuan lah. Yang ini harganya juga cukup terjangkau. Biasanya antara 180, 190 hingga 200 ribuan. Tergantung tokonya memberikan garansi atau tidak. Rata-rata biasanya dijual di umum, di apotek, di toko alat kesehatan itu sekitar 200 ribuan. Dok, tapi sebelum kita cek nih dok, sebenarnya alat cek darah itu cara kerjanya gimana sih? Jadi alat ini dia membutuhkan darah. Darahnya namanya darah kapiler. Darah kapiler itu darah yang dipakai darah ujung ini. Maka ketika darah ini bertemu dengan enzim yang berada dalam strip, ini akan menghasilkan suatu impuls listrik. Ini akan dibaca oleh si alat ini. Nah, alat ini sudah memiliki standar tertentu dalam pembacaannya, maka muncullah angka-angkanya. Kalau beli alat gimana dok? Yang bagus yang seperti apa? Alatnya satu, ada izin edarnya. Yang kedua, alatnya ini sudah umum digunakan. Yang ketiga, kalau mau tips-tips untuk beli alat-alat cek darah, selain itu harganya terjangkau enggak? Yang keempat, kemudahan cari stripnya. Kadang alatnya murah nih, cuman stripnya nyarinya susah enggak? Jangan-jangan nyari stripnya aja susah gitu loh. Perawatannya mudah nggak nih? Jangan-jangan perawatannya ribet nih. Dan yang terakhir, ini layar ataupun tombol-tombolnya mudah dioperasikannya, tidak ribet. Nah, oke, hari ini kita akan cek. Yang pertama kita akan mulai dari glukodia dulu. Packagingnya, kardusnya agak tipis ya. Ada Kemenkes RI AKL-nya, ini ditulis sini ya. Dia adalah buatan dari Korea. Nah, ketika ini dalam satu alat ini tadi tidak ada segel-nya, peringatan untuk mengecek kode number sebelum melakukan tes. Kemudian ya nih, ada tasnya, ada tas kecilnya. Ini lancet atau alat jarum itu untuk nyubles. Dapat baterainya dapat 2 ya, dapat cairan ternyata. Kartu garansi resmi, user manual atau instruksi manual. Ini instruksi manual, user manual lagi yang ada gambarnya. Ini adalah alatnya. Oke. Kemudian, cara menggunakan alat ini cukup sederhana ya. Jadi sebenarnya kotaknya ini ada yang alat saja atau alat plus strip. Ya, yang kebetulan yang saya beli ini adalah alatnya saja karena harganya cuma 105.000 kalau nggak salah. Jadi harganya sangat terjangkau sekali. Ya, jadi ini nggak dapat stripnya. Tapi stripnya kalau beli pun biasanya per box itu sekitar 150 per 2 box atau 50 pieces itu cuma 150 sampai 200.000 lah, tergantung belinya di mana. Nah, kemudian kita kalau di alat ini akan ada 3 tombolnya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tempat untuk meletakkan stripnya. Kemudian yang ini adalah untuk baterainya. Caranya mudah, cukup dibuka seperti ini. Cukup dibuka. Nah, ini ada baterainya 2 ya. Baterainya 2, kita pasang aja. Kita akan pasang. Coba pasang. Nih, kemudian posisinya seperti ini. Ya, nih, seperti ini. Dua-duanya kita pasang. Ya, posisinya seperti ini. Ini plusnya di ini hadap ke sana semuanya. Kalau plusnya hadapnya ke depannya. Kemudian kita tutup. Nanti tinggal dinyalain gini. Atau kalau dimasukin strip dia otomatis akan nyala juga. Kelihatan ya nyala ya. Kemudian ini adalah lancetnya. Lancetnya makanya mudah. Ini cukup diambil aja lancetnya. Nih, kemudian kita buka ini. Kita masukkan. Kita putar. Nih, ya ujungnya. Kemudian kita ini. Udah. Tutup gitu. Nah gitu, kalau sudah kita tarik. Terus ini tombolnya untuk lepas. Nah nanti tinggal dipakai, main di tangan kiri nih. Udah, tinggal ditarik, ceklik, tarik, ceklik. Nah, taruh terus gitu. Akan keluar darah dan siap untuk digunakan. Terdapat user manualnya yang sudah cukup jelas. Jadi teman-teman nanti bisa baca mulai cara makainya, ini tombolnya tombol apa aja. Power on off, kemudian kalau yang ini yang gambarnya ini adalah tombol untuk melihat memori dari tes yang telah kita lakukan. Kemudian untuk yang ini adalah kode button.
Jadi untuk ngecek kodenya atau memasukkan kodenya di user manual di sini, ini tertera semuanya cukup jelas sekali. Nah, di sini juga ada keterangan untuk kalau error itu artinya apa, penyebab dan tindakannya harus ngapain. Jadi ini sudah lengkap sekali ya, sudah lengkap sekali. Bahkan step by step cara ngambilnya pun, ngambil darah hingga ngeceknya pun sudah diterangkan dengan jelas sekali di brosur ini, gitu ya. Gitu. Kemudian ya hampir semua alat cek darah itu prinsipnya mirip semuanya. Nanti kita akan coba di alat EasyTouch ya, yang EasyTouch.